Halo teman-teman YouTube, kembali lagi bersama konten saya. Di konten saya kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Nanny Cam. Film ini menceritakan tentang seorang wanita cantik yang menjadi babysitter di salah satu keluarga. Akan tetapi dia punya tujuan yang terselubung yang membuat keluarga itu jatuh ke dalam masalah yang besar. Dan tanpa banyak basa-basi, ayo kita langsung aja ke alur cerita filmnya. Let's go! Di awal film kita diperlihatkan dengan sebuah keluarga bahagia yang mempunyai seorang anak yang bernama Chloe dan kedua orang tuanya bernama Linda dan Mark. Terlihat Mark dan Linda sedang merayakan anniversary mereka bersama. Agar tak satu pun yang mengganggu mereka, dan mereka pun meminta Barbara selaku tetangga mereka untuk menjaga Chloe di rumah. Mereka berdua pun pergi untuk merayakan anniversary itu. Di sana mereka merayakan anniversary mereka dengan sangat bahagia. Dan bahkan ketika ada telepon dari kantornya, Linda malah tidak mengangkat dan meneruskan anniversary mereka berdua. Scene pun berpindah. Sementara itu, Chloe yang berada di rumah bersama Barbara tiba-tiba berkata kalau dia lapar. Chloe berkata kepada Barbara kalau dia ingin makan raw wenches. Mereka berdua pun lalu pergi ke dapur dan mulai memasak. Di sini terlihat Barbara tak tahu cara memasak makaroni. Melihat itu, Chloe pun membantu Barbara dan langsung ikut memasak bersama Barbara. Namun, insiden kecil pun terjadi. Tangan Chloe tersiram air panas yang membuat dia pun terjerit kesakitan. Hai, jangkrik, dasar anak kecil, jangkrik. Mark dan Linda yang mengetahui hal ini langsung pulang dan langsung melihat keadaan anak mereka. Dengan adanya kejadian itu, Barbara meminta maaf atas kejadian itu. Malam harinya sebelum tidur, Mark dan Linda memutuskan untuk mencari seorang babysitter untuk pengganti Barbara. Akan tetapi mereka masih bingung dan tidak tahu siapa yang paling cocok untuk menjaga Chloe. Keesokan harinya pun tiba. Mark yang sedang bekerja memperbaiki rumah. Di sana Chloe menemaninya dan bermain sendiri. Karena tidak diawasi, Chloe bermain-main dengan salah satu peralatan Mark. Chloe hampir melukai dirinya sendiri kalau saja tidak ada seorang yang menolongnya. Orang itu adalah seorang gadis cantik dan seksi bernama Heather. Chloe mengenalkan Heather pada ayah yang sepertinya disambut baik oleh si Mark itu sendiri. Lalu Heather diajak untuk datang ke rumah untuk dikenalkan kepada sang ibu atau si Linda itu sendiri. Setelah cukup lama mengobrol, Mark dan Linda menawarkan untuk menjadi babysitter dari si Chloe. Heather pun setuju, dia senang menerima tawaran tersebut karena kebetulan dia sedang mencari uang tambahan. Malam hari pun tiba, sang ibu masih belum percaya sepenuhnya terhadap Heather, sehingga dia meminta kepada Mark untuk memperbolehkannya membeli nanny cam atau sejenis CCTV untuk dipasang di sudut-sudut rumah. Mark pun tidak keberatan atas hal itu. Keesokan harinya, Linda pun datang ke toko CCTV untuk membeli nanny cam yang cocok untuknya. Dan setelah berjam-jam mencari, akhirnya dia menemukan kamera yang cocok, lalu memasangnya di rumahnya. Hari ini Heather bekerja sebagai babysitter Chloe. Mereka berdua bermain melempar bola di depan rumah. Ketika mereka sedang bermain, muncullah si Barbara dan mencoba menghampiri si Chloe. Dengan maksud ingin menanyakan kabarnya, Heather yang datang dari dalam rumah kaget melihat Barbara. Sampai-sampai ia menjatuhkan gelas yang dipegangnya. Jangkrik motor, jangkrik. Dia pun langsung menghampiri Barbara dan di luar dugaan, Heather tiba-tiba memaki-maki Barbara dengan kata-kata kasar. Barbara pun kaget dan langsung pulang ke rumahnya. Linda pun muncul dan melihat kejadian itu. Linda pun bertanya pada Heather, untuk apa Barbara datang ke sini? Heather berbohong dengan berkata bahwa Barbara marah pada Heather karena telah mengambil pekerjaannya itu. Linda pun percaya saja pada perkataan Heather. Malam hari pun tiba. Ketika keluarga tersebut sedang makan malam, telepon pun berdering. Heather pun mengangkat telepon tersebut, dan ternyata itu dari si Barbara itu sendiri. Barbara berkata bahwa ia meminta maaf atas kejadian Chloe yang tersiram air panas kemarin. Dia benar-benar menyesal, tapi lagi-lagi Heather langsung memarahi Barbara, sampai-sampai bilang kalau dia mati saja. Barbara yang sudah tua mendengar perkataan Heather tadi langsung merasa ketakutan. Malam harinya di kediaman Barbara dia merasa gelisah. Dia merasa ada suara-suara aneh yang ada di dalam rumahnya tersebut. Keesokan harinya Linda sedang bekerja di kantor. Tiba-tiba dia mendapatkan telepon kalau Barbara telah meninggal karena bunuh diri. Jangkrik motor. Tentu saja kabar ini sangat mengagetkan Linda karena baru kemarin mereka melihat Barbara baik-baik saja.
Linda pun pulang ke rumah dan bersama Mark langsung pergi ke pemakaman Barbara. Sepulang dari pemakaman Barbara, Linda dan Mark melihat CCTV di dalam rumah mereka. Dari rekaman itu terlihat Chloe dan Heather saling mengobrol satu sama lain selama 3 jam. Linda yang melihat rekaman itu tentu saja merasa curiga dan bertanya-tanya apa yang mereka bicarakan sampai 3 jam lamanya. Linda pun merasa ada hal yang tidak beres dengan Heather. Keesokan harinya, Linda pun menanyakan hal itu kepada Heather. Heather berkata bahwa saat itu dia dan Chloe mengobrol tentang Barbara dan kenapa Barbara bisa meninggal. Sejak kejadian itu, Heather menyadari bahwa dirinya mungkin sedang diawasi. Dia pun langsung mencari kamera yang mungkin tersembunyi, dan akhirnya dia pun menemukan kamera CCTV itu. Sore harinya, Mark pulang dari kerjanya dan hanya ada Heather di rumah. Mark dan Heather pun saling mengobrol satu sama lain. Ketika mereka semakin akrab, Heather pun mencoba menggoda Mark. Entah apa yang merasukinya, dia pun hampir saja menciumnya. Mark pun menolaknya lebih tegas dan meminta dia untuk pulang saja. Keesokan harinya, Linda sedang bekerja di kantornya. Namun tiba-tiba dia meminta izin untuk pulang lebih awal. Dia ingin menghadiri pertunjukan di sekolah Chloe karena hari itu adalah hari pementasan dan Linda sudah berjanji akan datang ke pementasan itu. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Linda dihampiri polisi dan menyuruh Linda untuk menepi. Linda menyangka bahwa dirinya melewati batas kecepatan sehingga diberhentikan oleh seorang polisi. Akan tetapi dugaannya salah. Linda diberhenti karena polisi mendapatkan kabar bahwa Linda menculik seorang anak. Dan tentu saja Linda bingung dan mengatakan itu salah informasi. Ternyata semua skenario itu Heather lah yang merencanakannya semua. Diam-diam dia menelpon polisi dan mengatakan bahwa mobil Linda adalah mobil yang ditumpangi para penculik. Karena kejadian itu, Linda pun terlambat datang ke sekolah Chloe dan tidak jadi menghadiri acara pementasan itu. Chloe pun marah pada ibunya dan pergi ke kamar. Mark pun mulai menyalahkan Linda atas kejadian itu. Alasan Linda tak bisa diterima Mark. Linda pun merasa terpojok, akan tetapi dia merasa ada yang tak beres dengan semuanya. Dan itu pasti ada hubungannya dengan Heather. Keesokan harinya, Linda mencoba mencari tahu siapa Heather itu sebenarnya. Dia meminta bantuan temannya untuk mencari informasi kepada orang tua Heather. Namun temannya ini tak bisa menolongnya. Akhirnya dia pun mencari informasi itu sendiri dengan bantuan seorang pegawai toko dari rekaman CCTV. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Linda pun langsung pergi ke alamat orang tua Heather. Sesampainya di sana, dia langsung disambut oleh orang tua Heather. Namun, ketika mereka mengobrol, sayangnya Linda tak menemukan petunjuk apapun tentang Heather. Dan Linda pun pulang kembali ke rumahnya. Di saat yang sama, di rumah Linda, Mark baru saja pulang ke rumah dan disambut baik oleh si Heather. Dan Mark pun bertanya kemana Linda dan kenapa belum pulang. Heather menjawab kalau Linda akan pulang terlambat dan menyarankan mulai saja untuk makan duluan. Di scene ini, Heather pun mulai menggoda Mark lagi dan menawarkan minuman sampai Mark mabuk. Mereka pun mabuk berat hingga tak sadar apa yang mereka lakukan. Keesokan harinya, Linda dan Mark berdiskusi apakah si Heather dipecat saja sebagai babysitter. Karena Linda merasa semenjak Heather ada di rumah itu selalu saja ada yang tidak beres. Mark pun menyetujui hal itu. Mark merasa Heather sudah keterlaluan karena dia teringat beberapa hari yang lalu. Ketika Heather datang, Linda pun langsung berkata kepadanya bahwa dia diberhentikan sebagai babysitter. Awalnya Heather tidak bisa menerima hal itu dan dia pun menangis. Akan tetapi keputusan Linda dan Mark sudah bulat dan akhirnya dia pun pulang. Suatu ketika Linda dan Mark berdebat sampai mengungkit masalah tentang Chloe. Linda pun langsung pergi ke kamar Chloe, namun ternyata Chloe tak ada di sana. Chloe menghilang entah kemana. Linda dan Mark pun langsung menelpon polisi. Mereka melaporkan kalau anak mereka hilang. Namun Linda tak berpangku tangan pada polisi saja. Dia pun lalu mengecek rekaman CCTV untuk melihat kemana perginya Chloe. Akan tetapi dia malah melihat rekaman Heather. Dia mengancam akan menculik Chloe dan meminta Linda untuk datang sendiri ke sebuah tempat jika ingin Chloe selamat. Linda pun datang ke tempat tersebut dan mendapatkan Chloe sedang menangis. Linda menanyakan maksud dari semua ini. Heather bercerita bahwa semasa kecil dia diperlakukan secara tidak berkemanusiaan oleh ayahnya, hingga dia tak tahan dan kabur dari rumahnya. Dia pun ingin merasakan bagaimana rasanya mempunyai keluarga yang bahagia. Dan ketika melihat kebahagiaan keluarga Linda, Heather pun cemburu.
Dia ingin menyingkirkan Linda dan hidup bersama Mark. Dan bahkan juga dia tak segan-segan untuk menghabisi Chloe. Dan tentu saja Linda tak menerima hal itu. Mereka pun berdua berkelahi hingga Linda kejatuh. Di saat itu datanglah Mark. Mark mencoba berbicara baik-baik terhadap Heather. Akan tetapi dia pun menolak. Dia malah menyerang Mark. Dari belakang, Linda terbangun dari pingsan dan kembali menyerang Heather dengan kekuatannya. Linda berhasil mendorong Heather keluar jendela. Heather pun jatuh dari lantai 2 dan dia pun tewas seketika. Setelah kejadian itu berlalu, kini keluarga Linda kembali seperti semula. Mereka menjalin kehidupannya seperti sedia kala. Dan film pun habis.